dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Apa kareba? Apa kareba? Bener gak sih? Piye kabare? Ba kabanyo? Ba kabada? Udah di mic ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih bisa jumpa sama kalian lagi di Big Tulus Official bersama Mas T. Bener ya? Ini T kan? Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriberku dimanapun kalian berada. Dari Indonesia sampai luar negeri semuanya. Aduh, gara-gara malu sih ngasih rokok nggak bener nih. Sebelumnya Mas T minta maaf ya kalau kemarin Mas T itu agak kurang responsif terhadap apa yang kalian curhatkan atau chatkan ke Mas T. Jadi nggak tahu kenapa kemarin tuh kebetulan padat banget. WhatsApp yang telepon banyak, WhatsApp yang chat banyak, kemudian di Instagram pun ada yang telepon-telepon dan Mas T nggak tahu kenapa kok bisa tiba-tiba Mas T ke bawah suasana untuk istirahat. Jadi selesai syuting itu jam 1, sambil ngedit video tuh Mas T sudah geletakan. Dan itu sampai ketemu maghrib. Sampai ketemu maghrib itu pun Tante Ida yang bangunin karena dia nganterin lauk. Karena aku pesen ikan balado kan. Jadi aku pesan sama dia. Terus dia tuh sempet yang, bangun lu katanya udah maghrib. Oh iya, aku baru sadar karena aku belum hidupin lampu. Masih gelap-gelapan. Sampai ada yang bilang, si Tulus dibawa genderuwo katanya. Terus lepas tuh jam 8 malam Mas T tidur lagi sampai tadi bangun jam 3 lebih jam 2 lebih 45 menit. Kurang lebih jam 3 kurang seperempat ya. Dan itu pun bangunnya juga karena Tante Ida yang datang ke sini nganterin lauk lagi buat aku makan. Ini sekarang jam 6 pagi waktu DKI Jakarta dan sekitarnya di tanggal 19 Oktober 2020 ya. Edisi siar ini jam 6 karena tadi Mas T sudah syuting Cermal. Kalau Mas T itu syuting Cermal dulu baru syuting ini. Jadi kalau Cermal itu bisa lebih kondusif karena tadi syuting Cermal itu jam setengah 5 atau jam 5 tadi syuting Cermal. Dan ini baru selesai syuting Cermal dan sekarang waktunya Mas T buat syuting vlog regulernya ya. Dan sekali lagi Mas T mohon maaf untuk beberapa orang yang sudah chatting tapi terputus, sudah telepon tapi belum bisa diangkat, sudah banyak perlu tapi Mas T maaf belum bisa menuruti apa yang kalian mau. Tapi Mas T tadi malam benar-benar drop parah. Dari siang ketemu maghrib sampai malam pun tidur lagi. Dan ini tadi bangun jam 3 itu selesai nunggu subuh sekalian terus langsung syuting. Itu pun sudah alhamdulillah sih sudah sangat membaik. Sudah sedikit membaik. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mungkin sedikit merasa Mas T sombong, Mas T ini terserah, Mas T juga tidak masalah. Jangan anggap sombong pun tidak apa-apa. Tapi setidaknya benar-benar Mas T cerita apa adanya di sini supaya kalian memahami kalau ya maaf, Mas T juga manusia yang perlu juga istirahat ya. Yang memang kalau sudah Mas T kayaknya kalau sudah merasa drop parah itu mendingan Mas T istirahat. Mas T nggak mau ngeladenin siapapun. Jadi kalau sudah seperti itu ya daripada nanti drop jatuh terus orang yang kerepotan, mendingan Mas T memikirkan diri Mas T sendiri. Terus akhirnya ya itu tadi harus quality time. Jadi handphone semua akhirnya Mas T matikan. Dan pagi tadi tuh banyak yang masuk, Mas T kenapa checklist, Mas T kenapa checklist. Dan memang handphone dari jam 8 malam itu sudah saya matikan. Saksinya si Taufik tuh kalau nggak percaya silahkan. Karena dia WA jam 8 itu saya bilang, Dek aku mau matiin handphone. Aku matiin handphone, aku mau istirahat. Jadi bener-bener aku matikan handphone semuanya, nggak ada yang bisa WhatsApp, nggak ada yang komunikasi, dan saya hanya berteman dengan televisi saja. Aduh ya Allah, jadi nggak enak leherku. Dan alhamdulillah untuk saat ini sih sudah kondisinya sudah membaik dan ini buktinya sudah bisa
syuting lagi ya. Terima kasih banyak, hanya sekedar konfirmasi saja. Mau percaya atau tidak ya monggo, mau marah tidak masalah, ngatain Mas Teh apa terserah. Wes, kalau Mas Teh itu tipenya hanya seperti itu saja. Dan aku Mas Teh ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah berdonasi di hari ini. Nasi box sudah sampai di 250 nasi box, terima kasih banyak. Dalam hal ini Mas Teh tutup untuk donasi nasi box itu tanggal 20. Sorry, yang Mas Teh tutup adalah jumlahnya ya. Yang Mas Teh tutup sampai hari ini adalah jumlah untuk donasinya, yaitu di tanggal 20 ini Mas Teh akan stop donasi tetap di 250 saja. Kalau toh ada yang masuk, tetap di lewat tanggal 20 tetap ada yang masuk donasi, kita akan gunakan untuk nasi box di bulan depan lagi. Jadi Mas Teh masih buka, cuman untuk donasi bulan ini Mas Teh sudah closing di angka 250 nasi box dan di tanggal 20 ini ya teman-teman. Dan untuk sumbangan semen sementara juga Mas Teh closing. Tapi kalau masih mau sumbang terus ya sudah apa-apa. Misalnya transfer, Mas saya niat nih udah dari kemarin ternyata udah Mas Teh tutup. Saya punya duit 200 ribu, tolong sedekahkan untuk semen misalnya ya. Insya Allah akan saya sampaikan, insya Allah akan saya berikan kepada yang bersangkutan yang membutuhkan tadi. Jadi untuk teman-teman, untuk kabar gembiranya adalah hari ini yang donasi semen sudah closing. Donasi nasi box juga sudah saya closing, tetapi hanya yang saya closing adalah jumlahnya. Di sisi lain kalau jenengan masih terus ingin berdonasi, ingin berbagi terus, masih sangat Mas Teh tunggu untuk yang ingin berdonasi, dan semoga bermanfaat sekali lagi. Dan Mas Teh cuma bisa bilang terima kasih dan terima kasih. Semoga apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan niatkan untuk bersedekah tadi, apapun itu tersampaikan kepada yang Anda tuju, dan Allah ijabah apapun yang jadi hajatnya sampean semua. Amin. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi Mas Teh ingatkan, bulan ini kita donasi di hari Jumat tanggal 23. Tanggal 23 besok kita akan berdonasi 250 nasi box, dan Mas Teh sudah closing di tanggal 20 besok. Besok itu terakhir untuk closing. Jadi kalau mau nambahin bisa, jadi mungkin bisa kalau misalnya selama besok tuh ada yang transfer lagi 500 ribu kan 50 nasi box tuh. Jadi bisa jadi 300 nasi box, atau tambah lagi 100 nasi box, jadi bisa 350. Jadi untuk jumlahnya Mas Teh tutupnya nanti tanggal 20. Tanggal 20 itu akan Mas Teh tutup jadi 250 nasi box. Niat awal. Apabila ada yang menambahi ya sangat-sangat Mas Teh tunggu. Tetapi untuk donasi yang tetap masuk selepas tanggal 20 itu akan Mas Teh gunakan di bulan depan lagi. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah berbagi ke kita, sudah percaya dengan Mas Teh. Semoga Allah tukar lebih melimpah. Semoga Allah jadikan media untuk pencuci rezeki jenengan, dan semoga Allah menukarnya lebih banyak lagi dengan apa? Dengan rezeki melimpah, dengan kesehatan dan juga keberkahan selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjutkan lagi membaca YouTube Studio dan sapa-sapa, Mas Teh mau biasa, kita mau mengucapkan terima kasih dan terima kasih untuk beberapa orang yang terus membantu Mas Teh dengan memberikan semangat, memberikan support ya. Bukan uang di sini. Dalam hal ini bukan uang, tetapi hanya sebutan terima kasih saja untuk kalian yang sudah support ya. Yang punya Malaysia, yang punya Singapura, Brunei Darussalam ya, terus Los Angeles juga, terima kasih banyak. Itu support luar biasa ke kita untuk mensupport supaya tetap berjalan ya, kegiatan-kegiatan baik dengan beramal dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini banyak sekali beberapa orang yang sudah bergabung, tapi yang saya agak salut adalah mereka-mereka di luar negeri ini. Jadi mereka yang real tidak kenal dengan Mas Teh, mereka nggak tahu dengan Mas, tapi ya mereka tetap setia, mereka tetap percaya dengan memberikan donasi, kemudian berbagi rezeki juga. Wow, luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan lagi, yuk kita doakan dulu untuk teman-teman yang sedang nonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang sedang nonton video ini, ya Allah, semoga untuk yang sedang sakit segera disembuhkan dari sakitnya. Untuk yang nonton video ini, ya Allah, semoga untuk yang sedang dalam kondisi tidak baik atau sedang dalam masalah, ya Allah, segera diberikan solusi atas masalahnya. Yang belum bertemu dengan jodohnya, segera bertemu dengan jodohnya, ya Allah. Dan untuk yang belum bekerja, semoga lekas bekerja, ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezekinya kepadamu, ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah juga, diberikan kelancaran untuk segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah sama Allah dan bermanfaat buat kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Mas Teh semuanya tanpa terkecuali saja. Untuk yang punya Papua di sana, Pak Sem sehat, Pak Sem? Sehat? Alhamdulillah. Dan sebentar teman-teman, aku punya suara, nggak tahu sih ini suara apa, tapi agak mengerikan. Kemarin kan Mas Teh dapat challenge untuk menyanyikan lagu, ya, tahu menyanyikan apa sih kemarin tuh Mak namanya? Ya, kok jenenge cah nom rek lalian.
Apa sih itu udah pokoknya ya? Itu udah pokoknya aku lupa. Nih, aku putar ya. Ada yang sepertinya dia merasa kepanasan dengan aku menyanyikan itu. Mingkar mingkurengung korong akarono karenan marati siwi Panas. sinawang mining kecong lagi koro akaro karenan marati si Aku keluar. sinawang mining ketong Ampun, aku keluar. apa ya, dia ini ada aja kerjaannya pasif itu. Masa aku lagi ngidung begitu, lagi mau copatan, masa dia malah ampun aku keluar. Berasa orang kesurupan kali ya. Dia tuh emang ada aja kerjaannya deh, aki-aki itu bener-bener deh. Sehat-sehat ya Pak Sem, banyak rezeki ya Pak Sem. Masya Allah. Semoga kita tetap jadi orang-orang yang beramanah ya. Sehat, berkah barokah ya. Pak Sem bersama rekan-rekan yang punya Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sehat selalu untuk rekan-rekan yang punya di sana, yang punya AC mobil, yang punya Papua, Timika, Jayapura, kemudian Merauke juga semoga sehat selalu ya. Sulawesi yang punya Toraja, Makassar, Maros juga selamat pagi. Polewali Mandar, Palu, Kendari, kemudian untuk yang ada di Ambon dan juga Manado selamat bergabung, semoga sehat selalu. Mari lanjut untuk yang punya Kalimantan ya. Dari Pasir, Sambas, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Bontang, dan juga untuk yang punya Berau. Semoga selalu sehat yang punya Kalimantan. Bu Sriatun Dalem, dia kan orangnya lembut ya. Bu Sriatun piye. Wong ngomongnya lembut banget ya Bu Sriatun nih. Terus untuk Mbak Ika di sana, terus buat Mbak Evi, Manana, Mas Muhammad Yusri, ada dari Muklis juga ada di sana. Pokoknya semua yang punya Kalimantan ya. Sumatera yang punya Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Selatan, dan juga Lampung. Semoga selalu sehat. Mbak Caturningsi yang punya Padang, Mas Bandit yang punya Padang, semoga selalu sehat juga ya. Mas Wijayadi yang punya Lampung, Mbak Sari yang punya Lampung juga selamat bergabung, sehat selalu. Ibu Nuri yang punya Jambi juga. Halo Bu Nuri, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Berlanjut untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, terus Cikarang, Cikampek, kemudian Karawang, terus Bandung, Cirebon, Bandung, Cianjur, terus juga untuk yang punya Pangandaran, Banjar juga. Cirebon, Indramayu, halo selamat bergabung juga. Yang punya Tegal, Cilacap, Purwokerto juga. Lalu ada dari Pemalang, Banyumas, terus semuanya yang ada di sana ya. Pokoknya sing kanggo sing wonge, angger kanggo sing wong ngapak-ngapak orang kepenak. Pokoknya tanpa terkecuali, jadi selamat bergabung untuk yang punya ngapak-ngapak ya. Berlanjut untuk yang punya Semarang, kemudian Weleri, Rembang, Kendal, terus Pati, Jepara, Wonogiri, Klaten, terus Ragen juga, Solo, Jogja, kemudian Sukoharjo juga di sana ada, kemudian yang punya Jombang, Malang, Sidoarjo, Gresik juga, Ponorogo, Tulungagung, Madiun, Nganjuk, terus Blitar, kemudian Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura. Berlanjut untuk yang punya Malaysia, yang di sana untuk Bapak Abdullah, untuk Abang Nikori juga terima kasih banyak. Lalu untuk Mbak Angel juga di sana selamat bergabung Malaysia, semoga sehat selalu. Abang Z juga selamat bergabung Bang Z. Kemudian buat Abang Ikram juga selamat bergabung ya Bang Ikram, semoga sehat selalu. Lalu berlanjut untuk yang punya Singapura dari Bapak Muhammad Yahya bersama Mbak Haryanti yang punya Singapura juga selamat bertugas. Sehat selalu Pak Muhammad Yahya, terima kasih. Karena saya bangunnya duluan tadi pagi saya gini,
Pak, nggak ada kata-kata buat saya, Pak. Dia langsung kirim loh guys tuh. Ntar dibacain ya. Katanya titip salam takziah buat Mama Ita. Udah sampaikan ya Pak ya salamnya ya. Kemudian untuk yang punya Taiwan Taipei, Mbak Yanti kemana Mbak Yanti? Nggak pernah ada masuk di grup. Semoga sehat selalu Mbakku ya, Mbak cantik. Semoga Allah selalu bersama Mbak Yanti ya. Kemudian yang ada di Singapura, Taiwan udah. Hong Kong, Makau juga di sana ada Mbak Suprihatin, ada Mbak Sabto, ada Mbak Sabto di Taiwan kalau nggak salah ya. Ada Mbak Tuyati juga. Terus untuk kakakku yang punya Brunei Darussalam buat Kak Aziza bersama abang juga bersama Mas siapa waktu itu ya yang pernah minta doa juga ke kita ya. Pokoknya semuanya yang di Brunei Darussalam tanpa terkecuali saja. Mbak Ngatin yang punya Swiss juga sehat selalu. Buat Mbak Asri yang punya Los Angeles, ada Mbakku Mbak Yani yang berhasil bikin tempe. Wow, di Jerman tuh katanya tempe itu mahal, singkong itu mahal, makanya beliau bikin sendiri dan itu berhasil ya. Terus berbagi info yang bermanfaat ya Mbakku. Lalu untuk yang punya Arab Saudi, Qatar, Jeddah, terus juga untuk yang punya Sydney. Ya, bener ya. Sydney. Itu bacanya gimana sih? Sydney. Pokoknya buat yang punya Sydney deh. Oke, kita bakal lari ke YouTube Studio dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan di hari ini. Seperti biasa harus absen dulu, nanti takutnya ada yang tak terbaca, terus nanti sedih, ada komentar-komentar ya kasihan gitu loh. Yo, kita lari dulu ke YouTube Studio. Ada siapa di sana? Dari Mbak Lady Sweet lagi, terima kasih banyak. Katanya aku suruh privat nyanyinya sama yang Lukito ya. Ada Mas Radilias, Mbak Christine juga, ada Mbak Nisma, ada Mama Ita. Terus Mas Adi ZR juga terima kasih banyak. Kemudian ini kata Bunda Ita, Jula-Juli bintang 7 lah raruh aku paham aku. Mbak Kris, Kak Katene sengae yang iyo. Anceni rek. Yang tolong saman mulai. Putune saman gak ono sing ngancani. Kon sopo gitu loh Mbak Kris, coba lucu gak sih? Tapi bukan marah ya, dia bukan marah tetapi kalau kita ngomong tuh dimentahin gitu loh. Yang Kak Katene mulai tak sampean, tak gituin kan itu. Lah kan siapa ngusir-ngusir aku gitu loh. Jadi lucu gitu. Jadi gregetnya tuh greget bukan karena kita marah, tapi greget karena dia tuh sengaknya tadi itu loh. Nah, ini ada info dari Bu Endang Sulistiowati ya. Remo itu tarian yang mengawali pertunjukan ludruk. Kalau Jula-Juli dinyanyikannya setelah tari remo. Di sesi dagelannya baru cerita dramanya. Itu rangkaian pertunjukan ludruk pasti setahu saya karena waktu kecil saya sering melihat. Oh gitu ya Bun. Matur sembah nuwun informasinya. Kalau kata Mbak Ika, tari remo itu awalan biasanya nyanyi remo itu sekaligus bisa Jula-Juli. Oh gitu ya. Aku kurang paham kalau ludruk ya. Mas Suyanto Tembalang terima kasih yang sudah hadir. Yang punya Semarang Mbak Ngainun aja, Mbak Sabto juga hadir, Mas Muhammad Taufik juga. Terima kasih. Ini di sini ada pertanyaan juga yang masuk. Mau izin bertanya Pak Tulus. Terima kasih Johan Indonesia ya. Apa benar jika khodam pendamping atau leluhur yang tinggi ilmunya semakin sulit dideteksi atau diketahui asal-usulnya? Betul. Ada kemungkinan, tapi sekali lagi setinggi-tingginya apa yang mereka tutupi ya. Kalau bagi anak-anak tertentu, orang-orang yang memiliki kelebihan yang memang dia tinggi tapi kita lebih tinggi misalnya tetap bisa. Dan kita tuh ada spesifikasi, ada pendimen lagi. ada sebuah tanda, ada sebuah simbol di mana kita tuh bisa tahu itu kodam leluhur apa dicari, kodam dibuat atau sengaja ditanam atau memang bawaan leluhur, dan kita tuh bisa tahu itu ya. Meskipun toh mungkin kita susah cari seluk-beluknya atau asal-usulnya karena tidak semua bisa kita lihat itu betul, tetapi dalam hal ini yang bisa kita ketahui adalah dia tuh positif atau tidak. Yang pertama, yang kedua adalah itu kodam leluhur atau kodam bawaan dari si orang tadi dibikin atau membuat ataupun membeli ataupun mengisi ya. Kurang lebih seperti itu Mas Wayawan Indonesia. Semoga puas dengan jawabannya ya. Ada Mbak Asri katanya dapat teman baru. Kak Kate ini rek. Ya apa sih? Aku tuh lucunya kalau lagi makan. Yang mam sih yang. Gak level jadi omong aja. Aku mangan karo iwak kembung balado. Kata dia gak level. Timbang sampean panganane mek kembang tok rek. Ya apa sih? Cek sombong rek. Mas T yang baik dan motivator hati. Waduh, Reja Barbar Show. Mau tanya, kalau arwah-arwah orang-orang alim atau wali atau soleh, apakah mereka masih hidup dalam antrian
mereka masih bisa melihat anak cucu dan santri pengikut yang masih di dunia, mereka wali-wali juga bisa mendoakan cucu-cucu mereka yang berziarah ke makam para wali tersebut. Agak terlalu sensitif ya, tapi coba saya bahas tapi sedikit saja. Saya akan jawab tapi sedikit saja. Ada Mas Muhammad Basri juga di sana ya. Kok koyo jenenge tokoh yang ada di makam Imogiri karo di Kajen Pati ambe iku nok Gunung Kawi ya ono nate krungu disebut wong Malang di Surabaya ono yoan perkuburan tengah kota di petilasannya yang pernah ditangin Bung Karno. Oh ya? Gak tahu. Wongnya mulai biasanya. Yang wis gak ono Mas. Sakon mulai wis. Ndek kene gak ono apa-apaan, gak ono duit ya apa sih? Kalau wong krungu nyauri rek. Malah gak ono duit Dolan rene, dolan mek ngene-ngene tok njaluke kopi. Gak ngeki duit. Ya apa? Ya, kita tuh butuh duit. Orang dia tuh jin, masa dia membawa duit tulus. Oke. Kalau arwah orang-orang alim itu, apakah mereka masih hidup dalam antrian mereka apakah mereka dalam artian adalah bisa melihat cucu-cucu dan santri pengikut yang masih di dunia untuk mereka? Oke, kurang lebih begini ya teman-teman. Kita ambil simpelnya saja, tapi maaf kalau salah tolong dikoreksi. Pada dasarnya ketika orang sudah meninggal, tetap dibilang hidup ya tidak hidup, tetapi kalau dia memiliki karomah yang baik, kemudian dia memiliki khodam-khodam yang baik, kemudian Allah memberikan karomah tertentu tadi, kalau karomahnya masih bisa mencari beberapa orang baik yang tulus memang datang untuk mendoakan dia, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang yang berdoa tadi, kemudian menolong orang yang berdoa tadi dengan tulus, dengan sebetul-betulnya ini ya, terus dia masih bisa melihat santrinya dan sebagainya. Saya rasa kalau untuk sebuah karomah masih bisa. Cuma kalau untuk almarhumah wallahu alam, saya nggak bisa. Karena dalam hal ini kita tidak bisa membatasi. Itu urusan Allah, itu hak Allah. Ketika dia memberikan hak kepada salah satu umatnya untuk melihat lagi. Cuma setahu saya ketika di masa kita sudah di akhir penghujung maut, biasanya yang hadir itu adalah beberapa leluhur-leluhur kita atau mbah-mbah kita dulu. Seakan-akan kita melihatnya seperti itu. Dan itu wallahu alam itu mbah kita atau bukan, mbah kita yang sebenarnya atau bukan, Mas T tidak bisa melihat. Mas T tidak bisa mengatakan itu beneran mbahku, itu beneran leluhurku, saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya yang saya tahu adalah ketika orang sudah mendekati waktunya meninggal, itu dia akan banyak melihat sosok-sosok yang di masa lalunya sebenarnya adalah seorang leluhurnya. Tapi ketika jenengan bilang Allah ngasih izin mereka buat ngelihat santrinya, ngelihat sebagainya, dalam hal ini Mas T nggak bisa jawab ya wallahu alam. Dan kalau beliaunya masih dalam hidup terus dalam arti, kalau kata saya tetap meninggal. Cuman untuk karomah dan juga kelebihan yang pernah Allah berikan ke beliau ya, beliau ini kan orang-orang tinggi, beliau ini orang-orang yang pilihan Allah, memang waliullah yang memang bisa mendapatkan kelebihan yang memang Allah izinkan ada di badannya, dan mungkin ketika sudah meninggal pun kelebihannya itu tadi tetap bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Lalu pembahasan hari ini adalah apa? Saya coba lagi si Cerondol kan beberapa hari ini kan jarang di rumah. Si Cerondol itu jarang di rumah dan beberapa hari terakhir itu di sini kan hujan. Dan ketika saya hujan itu saya selalu melihat Cerondol pulang. Ketika Cerondol pulang tuh biasa kalau Cerondol itu kan ngoceh aja. Dan waktu dia pulang itu posisinya saya mau nyuci pun dia udah ngoceh. Jangan nyuci nanti hujan, Dia selalu aja ngoceh sendiri. Jangan nyuci nih begini-begini. Terus secara nggak langsung karena Eyang Lukito ini agak-agak kurang suka dengan tingkahnya Cerondol yang cerewet, yang bawel tadi. Eyang Lukito itu menel, Eyang Lukito itu ganjen tapi dia nggak suka banyak bicara. Maksudnya sesuatu yang gini loh, orang tuh kalau yang nggak perlu diomongin jangan diomongin gitu, tapi dia nggak suka. Jadi Eyang sempet yang lu tuh ngapain sih ngoceh mulu gitu. Si Eyang tuh sampai ada rasa kesal di situ yang dia bilang kalau lu tuh ngapain ngomong kayak gitu, apa tujuan lu, katanya gitu-gitu. Dan si Cerondol kan selalu ngoceh ya, Allah sebenarnya kamu juga tahu kok gitu-gitu. Dan akhirnya setelah ada selisih paham sedikit antara mereka berdua, antara Cerondol dan juga Eyang. Dan setelah Cerondol pergi, lagi-lagi Eyang berkata ke saya, Eyang memiliki pesan yang khusus untuk saya, dan pesan ini supaya bisa disampaikan kepada anak cucunya semuanya tanpa terkecuali. Dan ini adalah sumber lagi, ini adalah sebuah kabar yang mengerikan lagi. Jadi secara tidak langsung dia hanya mengatakan begini,
Yang, kok perasaanku gak enak ya? Saya bilang seperti itu. Dan Eyang langsung bilang yang, iya Le, dapat tambahan bahan. Dapat tambahan bahan. Tambahan bahan itu apa yang? Kalau kemarin kan Eyang bilang meletus, meledak segala macam, air, tanah. Terus yang tambahan meneh ono topan, ono angin kalau kata dia. Lesus kalau dia bilang itu. Tambahan lagi ada lesus sama angin. Dan di sini saya sempat merasa yang, loh, yang maksudnya gimana? Maksudnya ada sesuatu kah? Ada sesuatu yang memang terjadikah karena hal ini? Maksudnya ada angin terus nanti maksudnya maaf ada apa gitu. Saya sempat bertanya-tanya ke Eyang dan Eyang menjawab yang terkena yang sing kena angine kuwi mengko, yang kena anginnya itu nanti itu adalah tempat yang sudah nggak ada pohonnya. Maksudnya sudah tidak banyak tumbuhan di situ dan saya langsung aduh, maaf ya teman-teman, secara nggak langsung kan Jakarta juga sudah jarang pohon. Jakarta sudah jarang pohon dan dia melihat, saya bilang, pokoknya Le, oro-oro ombo itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Padang, tanah lapang, oro-oro ombo sing wis ra ono wite yang sudah tidak ada pohonnya, itu kemungkinan bisa saja terkena angin tadi. Dan di sini tuh saya nggak ngerti angin ini apa sebenarnya. Yang dimaksud angin ini apa? Angin ini penyakit atau apa? Saya nggak paham. Tapi dia berkata seperti itu. Angine kuwi engko ngeneki ora-ora ombo sing ora ana wit-witan, sing ora ana wite, yang tidak ada. Angin itu akan mengenai sesuatu yang tidak ada pohonnya, tanah lapang yang tidak ada pohonnya. Jadi saya sempat berpikir begini, kalau perumahan kan bisa saja terjadi ya, karena dia kan tanahnya lapang, kemudian tidak ada pohon-pohonan di situ. Nah jadi saya sempat, aduh ya Allah Eyang, udah jangan ngomong macam-macam ya, nggak gitu. Le, iki ora omongan macem-macem, tapi ya wedine lek sing tak omongno ku bener. Jadi Eyang sendiri tuh sebenarnya ini teman-teman ya, bedanya Eyang dan Crondol itu adalah satu. Kalau Crondol itu kalau sudah ngoceh dia yakin betul dengan yang dia ucapkan, tapi kalau Eyang ini tetap mematahkan itu dengan takute ngolek bener piye le. Nanti kowe gak iso ngelingke liyane. Jadi dia tuh selalu berpesan ke saya untuk terus mengingatkan orang untuk lebih menyayangi alam. Jadi ada salah satu tempat yang saat ini sedang dieksplor besar-besaran. Saya tidak bilang itu di mana, tapi Eyang sempat cerita. Ada salah satu tempat yang memang itu tuh sebenarnya hutan alam, hutan yang seharusnya bagus untuk media penyeimbangan alam, tapi sedang dieksplor besar-besaran. Saya tidak tahu, saya pribadi juga tidak tahu di daerah mana dan sebenarnya apa yang mereka eksplor dan apa yang sedang mereka gali atau sedang apa yang mereka rencanakan. Saya tidak tahu itu dari pemerintah atau dari siapa atau dari individu atau dari perusahaan, tapi memang kata Eyang ada sesuatu tempat yang memang seharusnya jadi cagar budaya, cagar alam, penyeimbang alam, tetapi dibongkar habis-habisan, dijadikan tempat yang komersil. Saya nggak tahu tempatnya itu di mana, tapi Eyang sempat cerita begitu. Lah piye to le wong alas wis api-api dibongkar. Iki alas sing ibarate nyocokno kanan karo kiri, kiwa karo tengen kalau bahasa dia. Jadi hutan yang dibuka ini, hutan yang di tempat rumpun yang digunakan sebagai tempat komersil tadi, yang mau dibongkar sama siapa saya nggak tahu, itu pemerintah ataupun itu siapa saya nggak ngerti. Saya nggak menyebutkan namanya dan saya juga nggak tahu tempatnya di mana. Tetapi dalam hal ini Eyang berkatanya seperti itu. Tempat itu kudune tinggu penyeimbang, tempat yang menyeimbangkan alam kita, tempat penyeimbang bumi ini supaya lebih stabil, tetapi ternyata dibuka, ternyata digunakan untuk sesuatu yang salah. Itu jadi salah satu penyebab di mana ada sesuatu yang marah di bawah sana dan yang marah ini ternyata berhubungan langsung dengan yang di atas langit. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas yang di laut, yang di tanah, jadi ternyata di langit ini juga ada. Di langit itu juga ada dan berhubungan dengan angin, dan itu membuat mereka marah. Dan saat ini ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya Allah, amin 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 ya Allah.
Jangan sampai ada puting beliung, jangan sampai ada topan, jangan sampai ada lesus dimanapun itu. Semoga Allah melindungi kita semua dari gangguan itu ya teman-teman ya. Amin. Makanya saya sekarang kalau angin kenceng nih, setelah yang ngomong nih pagi-pagi tadi kayak Allah Akbar. Ya Allah, jauhkan kami dari bala ya Allah. Ayo teman-teman, tugas kita lagi berdoa sama Allah, jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari musibah. Terus berdoa. Dan sing digali kasih gambaran sama yang adalah oro-oro ombo sing wis ra ono wite, yang kemungkinan terkena sama apa tadi itu, terkena angin tadi. Dan saya sih berharap bukan di Jakarta ya, minta menjauh bayi, dan jangan sampai terjadi. Saya berharap jangan sampai terjadi. Dan saya selalu, ya Allah ya Rob, ini apa sih sebenarnya kalau dengan posisi begini nih, saya terus-terusan dibuat, aduh, jadi berdoa, jadi sedih sendiri ya. Kita sesama manusia teman-teman, jadi sesama bangsa, sesama orang, sesama sesuatu yang memiliki sesuatu. Aku kadang-kadang kayak yang oponen yang padahal nggak ada apa-apanya loh teman-teman. Jadi kebiasaan, sampai aku dikritik sama orang, kamu tuh megangin hidung terus ya, gimana orang bawaannya tuh kayak ada yang ini gitu loh, padahal nggak ada apa-apanya. Dan aduh, dalam hal ini tuh saya terkadang kalau pas dapat kabar-kabar begini tuh gimana ya, oro-rombo sing rono wit-witan iku sing tak eling-eling ket mambengi. Dari tadi malam itu yang saya ingat-ingat, ya Allah apa sebenarnya yang mau Eyang sampaikan ini. Dan Eyang tuh tipenya memang seperti kita. Alhamdulillah Eyang itu nggak nyablak banget, nggak menyampaikan secara detail, tapi lek memang enak bener ya muga-muga salah ya le. Jadi itu selalu begitu. Dia selalu mematahkan apa yang dia sampaikan. Ya, semoga salah dek. Semoga kita tidak, semoga apa yang Eyang sebutkan itu keliru, ora bener, muga-muga ya wis jadi jalan kita untuk bermawas diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi dalam hal ini Eyang tidak pernah mengatakan iya akan terjadi atau tidak. Dan aduh, apa yang Eyang katakan tuh hampir semuanya terjadi loh ya. Hampir semua terjadi. Dan saya coba untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang di langit itu, tapi maaf, Eyang sepertinya melarang dan saya tidak bisa menembus itu. Saya penasaran kan orangnya. Jadi kalau saya udah penasaran saya akan cari. Tapi dalam hal ini kemarahan dia ini sebenarnya bukan karena sesuatu yang terjadi di salah satu tempat itu tadi, tapi memang karena keserakahan. Sebenarnya gini teman-teman, hutan itu ketika jenengan mau bongkar, mau jenengan jadikan sebagai apapun nggak masalah, asal untuk sesuatu yang bermanfaat. Tetapi ketika jenengan bongkar untuk alasan keserakahan dan lain sebagainya, ini yang membuat mereka marah. Sekali lagi, mereka itu bisa membaca nurani kita, mereka bisa membaca hati kita. Kalau jenengan meniat membuka sesuatu wilayah, yang wilayah itu sebenarnya adalah wilayah yang memang bukan berarti angker juga sih, bukan berarti angker, tapi wilayah yang memang dijadikan sebagai tempat mereka untuk menyeimbangkan alam. Alam sebelah kanan, yang ngomongnya kiwo karo tangan, kiwo dan tangan kanan dan kiri ini harus sama-sama standar, harus sama-sama sepadan. Karena kalau timbangan saja, kalau begini kan satu begini. Jadi sebenarnya alam yang satu ini penyeimbangan di alam yang lain, dan sudah dapat dipastikan tidak di Pulau Jawa. Ya toh, sudah jelas toh, ngerti toh maksudnya. Jadi ini pulau Jawa, ini pulau lain, dan mereka tuh sedang diseimbangkan sebenarnya dengan itu, supaya tidak terjadi bencana atau musibah yang berhubungan dengan angin, tanah, dan air tadi. Tetapi ternyata salah satu lokasi yang di luar Jawa ini tadi dipapas habis, dibongkar habis mau dijadikan sesuatu, dan itu yang membuat mereka marah. Yang membuat mereka marah adalah bukan karena sesuatu yang jenengan bangun atau jenengan yang sudah siapkan, tetapi jenengan itu melandasi itu dengan keserakahan, melandasi itu dengan sesuatu yang tidak benar. Makanya itu yang membuat dia marah. Akhirnya beberapa hari ke depan katanya Eyang akan ada tadi tanah apa kuwi mau oro-rombo sing rono wit-witane yang tidak ada pohonnya. Jadi tanah lebar yang tidak ada pohonnya. Itu yang kemungkinan akan terkena sama yang namanya angin tadi, kata Eyang ya. Dan masih Eyang juga tetap sing hati-hati banyu, mulai hati-hati karo banyu, mulai hati-hati karo lemah ya le ya. Sing nek donga sekarang doanya jangan hanya berdoa sekedar kamu minta ampun sama Allah, minta kesehatan sama Allah, tapi selipkan doa untuk memohon kepada Allah untuk lebih meluluhkan hatinya supaya tidak menjatuhkan bala, tidak menjatuhkan musibah kepada kita. Dan lagi-lagi pesan-pesan begini nih bikin saya, ya Allah, saya sendiri bingung, saya sendiri sedih. Kalau saya mendengar, saya cuma bisa diam. Kalau saya tidak mendengar, saya penasaran. Tapi ketika saya sudah mendengar nih, hati saya itu kayak tercabik-cabik. Ya Allah, terus gimana dong saya ini? Mau seperti apa sih bangsa ini? Karena sekali lagi teman-teman, ini terjadi bukan karena kesalahan kita. Ini kesalahan orang-orang serakah. Sebenarnya bukan soal perkara wilayah atau cara kalian.
cara kalian membangun, cara kalian memanfaatkan alam itu buat saya tidak masalah. Tetapi yang mereka nilai adalah pola pikir kalian yang salah. Oh, saya begini kan tanah biar jadi duit. Ujung-ujungnya buat ketamakan, ujung-ujungnya buat keserakahan. Itu yang membuat mereka jadi marah. Itu yang membuat mereka jadi agak sedikit. Ya satu lagi, mereka itu adalah makhluk jin. Mereka itu bangsa jin dan mereka itu bisa membaca pikiran kita. Kalau kamu manfaatkan dengan baik, kamu bongkar kamu bongkar lahan angker sekalipun, banyak jinnya sekalipun, tapi kamu manfaatkan buat bangun masjid, insya Allah meskipun itu jadi bahan keseimbangan alam sekalipun, mereka tidak akan masalah. Mereka tetap, oh ya, untuk sesuatu yang baik, berarti akan kita manfaatkan dengan baik. Tetapi ketika itu sudah jenengan ambil, tapi dengan menggunakan sesuatu untuk yang tidak benar dan dengan niat yang tidak baik, mereka sudah bisa nembak sifat kalian, mereka sudah bisa nembak hati kalian, dan mereka pastikan mereka akan marah. Dan ini cara Allah mencari musibah buat kita. Cara Allah memberikan bencana buat kita apa? Dengan membuat mereka ini marah. Marahnya karena apa? Karena kelakuan kalian sendiri. Makanya jangan serakah. Tanah yang harusnya masih hijau, bahan penyeimbang kita sengaja dibeli, sengaja digusur, sengaja. Jadi masih banyak orang-orang tertindas di ujung-ujung sana. Saya nggak bisa dibilang di mana. Di ujung-ujung daerah kita ini masih banyak orang-orang tertindas yang tidak bisa hidup. Dia tetap pengen hidup, tapi mereka hanya menjadi karyawan saja. Sedangkan orang-orang elit inilah yang berkuasa, menyingkirkan orang yang asli situ. Yang asli situ gak dapat apa-apa, malah yang bukan asli situ pada berkuasa. Itulah yang membuat mereka tuh marah. Dan mereka tuh punya leluhur. Nah, leluhurnya inilah yang marah. Nah, leluhur kita itu sudah pasti berhubungan dengan mereka-mereka yang wojo, yang bla 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 bla. Semua tuh mereka berkenalan, mereka tuh mengerti di alam sana. Mereka memantau kita, mereka melihat kita. Orang Kalimantan, misalnya leluhurnya siapa? Orang Jawa leluhurnya siapa? Mereka bisa melihat. Ketika anak cucunya ditindas oleh orang lain yang hanya menyakiti, mereka juga nggak akan terima. Ketika ada yang menjajah kita dijajah, kita dihancurkan sama mereka. Kita dibuat bagaimana caranya kita hancur, tersingkirkan di kampung kita sendiri. Dibukalah lahan untuk bla 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 bla, tapi masyarakat itu nggak sejahtera karena itu. Ya mereka nggak terima. Karena apa? Jenengan membuka itu dengan tujuan bisnis, dan bisnis, uang dan uang. Itu yang jenengan cari, dan itu tidak membuat kalian menjadi manfaat di mata orang banyak. Akan terus jadi sesuatu hal yang tidak bermanfaat, akan terus jadi sesuatu hal yang hanya memancing emosi dari Allah, hanya akan memancing emosi-emosi dari leluhur kalian. Oke, kalian orang Jawa, kalian nindas di salah satu daerah di Kalimantan misalnya. Kalian membuka salah satu tempat di Kalimantan, kemudian jadikan sesuatu, dan kalian tindas masyarakat Kalimantan. Sorry, masyarakat Kalimantan mungkin akan diam, tetapi leluhurnya orang Kalimantan itu tidak akan tinggal diam. Akhirnya apa? Ketika mereka marah, bukan hanya 1-2 orang yang kena. Semuanya yang beriman kepada Allah pun jadi kena. Karena mereka marah, kemudian mereka meminta kepada Allah untuk meminta izin. Ya Allah, saya marah, izinkan saya untuk memberikan musibah kepada mereka. Akhirnya Allah mengizinkan. Karena Allah juga muak dengan ketamakan kalian. Serakah. Apa-apa mau dimakan, apa-apa mau diambil sendiri, apa-apa mau dimanfaatkan untuk sesuatu yang berujung dengan uang. Dan saya tidak tahu ini di mana sebenarnya tingkat daerah yang sedang dibabat ini. Saya juga nggak tahu daerah apa, dan tolong jangan berspekulasi kemudian ngetik di kolom komentar itu, tolong dikurangi sifat-sifat yang seperti itu. Nanti spekulasi ditulis itu jangan ya. Cuma kalau jenengan punya pemikiran yang jenengan pikirkan sendiri tidak masalah, tapi kalau untuk spekulasi terus jenengan langsung klik di kolom komentar, saya kurang setuju. Karena dalam hal ini ada batasan juga yang memang kita harus tahan. Dan sekali lagi kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari musibah, menjauhkan kita dari bala, dan apapun yang Allah rencanakan untuk kita adalah rencana yang baik, dan berprasangka baik terus terhadap Allah. Dan jangan lupa berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, untuk orang lain, tetapi berdoalah untuk dijauhkan dari bala dan dijauhkan dari sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu musibah tadi. Dan kalau toh memang Allah memberikan musibah, semoga tidak sampai timbul korban jiwa ya. Biasanya kalau yang udah ngeromet begini, 1-2 hari setelah vlog ini tayang, ada aja kadang-kadang. Makanya saya takut kalau baca berita, nanti teman-teman ada yang share. Kemarin yang tiba-tiba Mas Teh pagi-pagi merasa ngeng, itu ternyata benar. Jam segitu ada gempa di daerah mana gitu. Terus jadi bukan sebagai ramalan, tapi sebagai wacana, sebagai bahan pemawas diri. Kalau oh iya akan ada beberapa hal yang terjadi,
Ini kita jadikan sebagai wacana pembelajaran diri supaya kita menjadi lebih baik dan kita tidak jadi seperti itu gitu loh teman-teman. Bukan berarti Mas Teh sok-sokan, oh lu punya kemampuan, lu berarti ya lu bebek. Bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini kita tetap harus menjaga pemikiran dan pola pikir kita untuk lebih dekat terhadap Allah. Kenapa kalian jadi dikasih tahu sama Mas Teh? Supaya kalian lebih bisa meluluhkan hatinya Allah, supaya kalau toh Allah tetap memberikan musibah, supaya tidak terlalu besar. Syukur-syukur bisa mengurangi rasa marah Allah dengan mentiadakan musibah tadi yang sudah direncanakan tadi. Dan memang betul para leluhur-leluhur kita ini paling tahu, paling mengerti soal apa yang akan terjadi karena mereka biasanya sudah mendengar geladah geluduhnya. Oh di daerah sana ada yang marah leluhurnya karena rakyatnya begini. Oh sebelah sini ada yang marah begini. Jadi mereka itu sudah mendengar terlebih dahulu tapi mereka tidak menyampaikan. Mereka hanya lebih memilih, ya sudahlah, yang penting anak cucuku nggak ngapa-ngapa. Jadi mereka itu sebenarnya bersinergi antara satu dan lainnya untuk menyeimbangkan segala sesuatunya demi siapa? Demi kita sebenarnya guys. Makanya doa leluhur kita dikirimin doa. Terus jangan lupa diri kita sendiri juga dikirimin Al-Fatihah. Ini diri kita perlu Al-Fatihah ya, jangan cuma orang lain doang. Terus juga sesuatu yang berhubungan dengan musibah tadi kita minta sama Allah semoga dijauhkan. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah pesan yang dan juga Corondol, semoga bisa menjadi wacana untuk kita untuk lebih menjaga sikap, menjaga diri, dan juga mungkin kalau memang toh sekarang lagi ke musim angin atau musim kencang ya kita hindari tempat-tempat yang bla 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 misalnya, atau sekarang lagi banyak air ya kita menghindari yang bla 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 bla. Jadi kita sebagai bahan perenungan diri, bahan antisipasi, bukan untuk dipercayai ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk vlog hari ini, dan sekali lagi saya minta kepada kalian semua untuk tidak mempercayai ini, kita jadikan sebagai wacana dan kita lihat saja bukti ke depannya ya, betul atau tidak yang disampaikan Ayah dan juga si Cerondol. Mas Teh mohon pamit dulu, mengaturkan terima kasih banyak. Waktunya Mas Teh mandi, terus sholat duha dan juga istirahat dulu tidur ya. Karena sudah jam 7:45 waktunya Mas Teh tidur. Terima kasih banyak untuk sobat Big Tulus Official yang sudah berpartisipasi di kesempatan hari ini, sudah bergabung, sudah menyimak, sudah menemani Mas Teh, sudah selalu setia bersama kami. Dan jangan lupa untuk sudah diklik subscribe, tombol share-nya juga boleh di-share kalau memang penting ya. Mas Teh matur terima kasih banyak, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Selamat pagi, semangat.